surely goodness is coming. Amin. Miliki iman. Tuhan mau setiap kali kita memulai sesuatu, memulai dengan iman. Amin. Kalau kita berumah tangga, kita baru menikah harus dengan iman. Bikin bisnis, mulai usaha, mulailah usahamu dengan iman. Bangun pagi, menjalani hari, harus hadapi tantangan, masalah, hadapi hari itu dan mulai hari itu dengan iman. Amin. Karena pada akhir zaman ketika Yesus datang, Alkitab bilang, Yesus berkata, ketika anak manusia datang, adakah kudapati iman? Tuhan mencari orang yang hidup dengan iman. Amin. Dan mumpung masih awal Januari, saya mengajak setiap kita. Saya percaya Tuhan juga ajak setiap kita. Memulai tahun ini, di hari ke-12 tahun ini, mulai dengan iman. Amin. Yuk kita baca ayat firman Tuhan. Kisah Rasul 16. Ayat yang kelima, versi firman Allah yang hidup. Kisah para Rasul 16, ayat yang kelima. Demikianlah dari hari ke hari jemaat makin tumbuh dalam iman dan makin besar jumlahnya. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Demikianlah dari hari ke hari jemaat makin tumbuh dalam iman. Sama-sama bilang amin dulu buat ini. Amin. Dan makin besar jumlahnya, makin besar pengaruhnya, makin besar berkatnya. Amin. Makin besar kebaikan Tuhan yang mereka rasakan, mereka nikmati, mempengaruhi banyak orang juga datang pada Tuhan. Amin. Makin besar kemuliaan buat Tuhan. Biarlah itu terjadi di hidupmu 2025. Amin. Bukan berarti 2025 nggak ada masalah. Bukan berarti 2025 tidak ada tantangan. Tapi saya mau bilang tidak ada masalah yang akan kamu hadapi yang belum Tuhan sediakan solusinya. Amin. Sama-sama bilang sudah ada solusinya. Amin. Bukan berarti nggak ada raksasa-raksasa, tantangan-tantangan masalah, halangan, hambatan yang coba menghalangi perjalanan kita. Tapi coba next slide, saya tulis apa di sana. Tidak ada raksasa seperti Goliat yang coba menghalangi jalanmu tanpa Tuhan sudah siapkan umban dan batunya untuk kau bisa mengalahkannya. Amin. Jadi surely goodness is coming this year. Amin. Kebaikan pasti ada di tahun ini. Bahkan untuk setiap mimpi, harapan, yang punya impian dan harapan buat tahun 2025, saya mau lihat tangannya. Tuhan sudah siapkan idenya. Tuhan sudah susun hikmatnya, kreativitasnya, dan koneksi untuk mewujudkannya. Yang percaya bilang amin. Mulai tahun ini dengan iman, langkahmu dengan iman. Bukan pakai kekuatanmu sendiri, hitung-hitungan matematikamu sendiri, hitung jumlah kekuatanmu, hitung jumlah gelarmu, hitung jumlah saldomu, lalu apa yang harus kamu hadapi. Bukan, tapi kita mau menghitungnya dengan mempercayai bahwa ada kebaikan Tuhan di hidup kita. Amin. Dan saya mau bilang kalau 2024 ada kebaikan Tuhan kau rasakan. Boleh saya absen dulu yang 2024 merasa ditolong Tuhan, dibela Tuhan. Boleh sampai di tahun ini, boleh lambaikan tinggi tangannya. Saya mau bilang kemurahan dan perkenanannya bukan untuk satu musim saja. Bukan hanya untuk musim 2024. Tapi untuk seumur hidupmu. Amin. Emang tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Pegang dadamu bilang seumur hidup saya. Ada perkenanan dan kemurahan Tuhan. Di mana dasarnya? Karena iman itu harus ada dasarnya, harus ada ayatnya. Di mana dasarnya? Ini dasarnya. Coba next slide. Mazmur 30 ayat 6. Boleh Pak Beri bacakan buat kita. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup dia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita baca pelan-pelan sama-sama, 2-3. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi amin, seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Sesaat saja. Ayat ini bukan sekedar deklarasi iman Daud, tapi ini sebuah nubuatan. Kalau teks bahasa Indonesia menulisnya sesaat saja. Tapi saya suka New Living Translation membuat kita mengerti. Next slide. New Living Translation bilang seperti ini. For his anger lasts only a moment. Only a
satu momen amarah Tuhan. Tapi kebaikan kemurahannya selama-lamanya. Satu momen kapan Tuhan marah? Emang Tuhan nggak pernah marah? Emang kalau orang dosa Tuhan nggak marah? Marah, Tuhan marah. Siapa bilang kamu sembarangan hidup Tuhan nggak marah? Marah. Tapi saya mau bilang amarahnya sudah terjadi. Tuhan meluapkan amarahnya di satu momen itu. Kapan? Kayu salib. Dia curahkan semua amarahnya. Dipuaskan. For his anger lasts only a moment. Kapan itu? Waktu Yesus disalib. Di tubuh Yesus dipuaskan semua amarah atas kesalahanmu, atas dosamu, dosaku. Di tubuh Yesus Bapa Sorgawi marah habis-habisan buat dosa manusia. Makanya kalau kita nonton film The Passion of the Christ, ada yang pernah nonton filmnya? Boleh lambaikan tinggi, saya mau lihat yang pernah nonton. Menurut saudara filmnya mengerikan atau tidak? Mengerikan ya. Tapi yang menurut saudara mengerikan itu, para pakar bilang itu hanya 30%. Mel Gibson mengklaim lebih dari 30%, tapi nggak sampai 40%. Seperti itulah yang terjadi ketika Bapa amarahnya diluapkan terhadap dosa manusia, kesalahan manusia di tubuh Yesus di kayu salib. Mel Gibson bilang, kalau saya buat sampai 50%, film itu nggak bisa beredar. Karena film itu begitu kejam. Saudara, saya mengajak kita bayangkan kalau 100%. Tinggal tulang, daging, darah yang kita lihat. Tapi memang seperti itulah. For a moment, his anger. Satu momen dipuaskan. Kalau saudara pelajari kata dipuaskan di sana. Amarah Bapa dipuaskan di tubuh Yesus. Kalau orang kesal sama seseorang, panggil orang, pegang dia, pukul. Kesel gua sama lu. Lalu yang pegangin. Udah bos. Belum. Sebentar. Masih belum puas. Pukulin lagi. Dia nyebelin banget, dia ngeselin banget, pukulin. Udah bos, tunggu. Jangan. Tunggu, belum puas. Pukul lagi. Udah bos. Udahlah, udah puas. Seperti itulah amarah Bapa diluapkan di tubuh Yesus. Tidak ada yang tersisa. Makanya kayu salib mengubah hidup kita. Yang percaya pada pengorbanannya. Yang menghargai pengorbanannya. Bukan kehebatannya, bukan jasanya, bukan kekuatannya. Tapi menghormati, menaruh nilai tinggi pada apa yang Tuhan buat di kayu salib buat hidupnya. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21. Saya nggak tulis tapi catat saja. Versi firman Allah yang hidup menulis seperti ini. Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa, Kristus yang tidak berdosa, dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Sebagai gantinya, Ia mencurahkan berkat, bukan milikmu, bukan milikku, bukan milik setiap kita. Berkat milik Yesus dicurahkan ke atas kita. Makanya berkat Tuhan karena kematian Yesus di kayu salib bukan untuk satu musim, tapi untuk selama-lamanya, untuk tiap musim di hidup kita. 2025 ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan buat kita. Yuk, boleh beri tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Next slide. Satu momen kayu salib membuat momen kebaikan dan berkat Tuhan untuk seumur hidupmu. Amin. Katamu ganti saya. Pegang dadanya, bilang, kita baca sama-sama. 2, 3, satu momen kayu salib membuat momen kebaikan dan berkat Tuhan ada untuk seumur hidup saya. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Berkat dan kebaikannya untuk selama-lamanya buat hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Ada contohnya Pak di Alkitab? Ada contohnya. Yusuf gambaran anak yang dikasihi. Gambaran Yesus dikasih. Bapaknya Israel membuatkan jubah maha indah buat Yusuf. Kakak-kakaknya iri. Kakak-kakaknya marah. Nggak suka. Lalu membuang Yusuf dan mau menjual Yusuf. Tapi untuk mempertanggungjawabkan, nanti ayahnya tanya, di mana adikmu Yusuf? Maka dia ambil jubahnya Yusuf. Lalu dia lakukan apa? Yuk kita baca ayatnya. Kejadian 31.
ayatnya 37, ayatnya yang ke-31. Kejadian 37 ayat yang ke-31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, mencelupkan ke darah kambing yang disembelih. Kenapa? Karena mereka mau kasih laporan sama ayahnya, sama Israel, bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Ini buktinya, bajunya berdarah-darah. Yusuf sudah mati, dimakan binatang buas. Tapi apa yang dilakukan kakaknya, dipakai Tuhan untuk menubuatkan apa yang menjadi berkat di hidup kita hari ini. Karena kambing yang disembelih, mungkin saudara baca kambing, itu kan kambing Pak Pendeta, bukan domba. Oh, jangan salah, saudara baca di kitab Imamat. Saya nggak tulis ayatnya, kalau kita tampilkan ayatnya satu persatu, nanti waktu kita habis, saya cuma punya waktu 30 menit. Saya bacakan buat kita ya, Imamat 4 ayat 27-28. Darah kambing digunakan untuk, kambing yang disembelih digunakan untuk persembahan penghapus dosa. Imamat 16 ayat 7-10. Yom Kippur, hari pendamaian, kambing disembelih. Kemudian Bilangan 15 ayat 27, persembahan sukarela atau nazir. Kambing disembelih, darahnya tercurah. Jubah Yusuf dicelupkan di darah kambing. Gambaran, jubah gambaran identitas. Coba boleh slide-nya berikutnya. Jubah gambaran apa? Identitas. Identitasnya Yusuf sekarang telah dikuduskan oleh darah itu. Sehingga sejak hari itu seterusnya, penyertaan Tuhan selamanya buat Yusuf. Walau dia dibuang dan dijual jadi budak, di pasar budak dia aman. Alkitab bilang, karena Tuhan menyertai Yusuf. Pejabat Mesir namanya Potifar melihat Yusuf. Yusuf tidak dibeli orang sembarangan, dibeli pejabat Mesir, Potifar, dan dibawa ke rumahnya. Kejadian 39 ayat 1 dan 2 berkata, di rumah Potifar Tuhan menyertai Yusuf dan membuat semuanya berhasil. Amin. Tapi penyertaan Tuhan bukan artinya kita nggak lewati tantangan, nggak lewati masalah. Yusuf difitnah oleh Tante Poti. Yang nggak tahu namanya misteri sih, namanya siapa, nanti kita googling deh, cari namanya. Istri Potifar. Tante Poti ajak Yusuf tidur dan Yusuf nggak mau, menolak dosa. Dan akhirnya ada konsekuensi karena dia tolak dosa. Dia masuk penjara, difitnah, mau perkosa. Tapi saudara nanti baca di rumah, Kejadian 39 ayatnya yang ke-20-21, Alkitab bilang, di dalam penjara Tuhan tidak meninggalkan Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Satu momen jubah dicelupkan, penyertaan Tuhan selamanya. Amin. Bahkan di penjara dia disukai oleh karena Tuhan menyertai. Di penjara ada orang yang bermimpi, 2 orang mimpi, juru roti raja, juru minum raja mimpi. Nggak ada yang bisa terjemahkan. Di penjara penyertaan Tuhan memberi hikmat buat Yusuf. Amin. Menerjemahkan mimpi juru roti dan juru minum raja. Dan juru roti akhirnya mati 3 hari kemudian. Juru minum raja kembali ke posisinya. Walau Yusuf dilupakan, Tuhan telah membuat Firaun sekarang yang mimpi dan tidak ada yang bisa menerjemahkan. Dan juru minum raja ingat, dulu di penjara ada yang terjemahin mimpi namanya Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, membuat Yusuf keluar dari penjara, bukan pergi ke rumahnya, keluar dari penjara, pergi ke istana. Penyertaan Tuhan luar biasa buat dia. Amin. Di istana dia mengerti, diberi hikmat, bukan hanya melaporkan dari mimpimu ada masalah. Yusuf melaporkan dari mimpimu ada masalah di depan. 7 tahun masa kekeringan. Tapi Yusuf kasih solusinya. Yusuf bilang, tapi di masa kelimpahan nabung, supaya masa kekurangan ada berkat buat Mesir dan buat dunia. Karena hikmatnya itu, Alkitab bilang Kejadian 41 nanti baca di rumah. Maka Firaun bahkan menundukkan diri di hadapan Yusuf. Kagum sama hikmatnya Yusuf. Dia diberi jabatan. Tuhan menyertai Yusuf, menyebabkan Yusuf menerima jabatan di Mesir. Amin. Waktu dia punya jabatan di Mesir, nggak stop sampai di situ. Kebaikan Tuhan terus menerus. Kakaknya datang, menyebabkan singkat cerita, nanti kepanjangan di ceritanya. Singkat cerita, seluruh keluarganya datang ke Mesir. Itu masa kelaparan seluruh dunia.
Tapi di masa kelaparan seluruh dunia, Yusuf bisa kasih makan keluarganya. Next slide, saya tulis seperti ini. Siapapun setiap kita yang hari ini sadar bahwa kita perlu mencelupkan, slide sebelumnya, kita perlu mencelupkan jubah kita. Slide sebelumnya boleh? Jubah gambaran identitas. Kita yang berani mencelupkan identitas kita pada darah Yesus. Bukan, saya punya keluarga yang baik, latar belakangnya luar biasa, enggak. Bukan karena latar belakang keluarga saya, bukan karena gelar saya, bukan karena kehebatan saya. Karena saya percaya Yesus korban buat saya, makanya saya punya jabatan, makanya bisnis saya sukses, makanya saya diberkati, karena kematian Yesus, karena darahnya sudah tercurah. Kita mengidentifikasi diri kita bukan berdasarkan kehebatan kekuatan kita, tapi kita celupkan identitas kita di darah Yesus. Dan siapa yang ada di dalam pengorbanan Yesus, percaya pengorbanan Yesus, percaya darah Yesus, dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Sehingga kita yang mencelupkan identitas kita, kita mengidentifikasi diri kita bukan berdasarkan hebat, kuat, gagahnya kita, latar belakang keluarga kita atau buruknya kita, tapi berdasarkan seberapa mahal kita mengagungkan darah itu sudah tercurah buat kita. Amin. Kita dihitung sebagai orang benar, kita dihitung sebagai orang yang dikasihi. Karena Yesus sudah mati menanggung kutuk yang harusnya kita terima. Sebagai konsekuensinya, kita menerima berkat Yesus. Kapan itu? Bukan untuk satu momen, tapi untuk selamanya. Hari ini ada berkat Yesus buat hidupmu. Besok juga ada, besok lusa ada, sepanjang Januari ada, masuk Februari ada, bahkan sepanjang Februari ada sampai Desember 2025, sepanjang tahun ini. Surely goodness is coming. Itu tangan yang dahsyat yang luar biasa buat hidup. Sama-sama bilang kebaikannya datang di hidup saya. Amin. Surely goodness is coming di ekonomimu. Surely goodness is coming di meja makanmu. Amin. Yusuf di masa kekeringan makan enak sama keluarganya karena Tuhan menyertai. Jubahnya dicelupkan di darah itu. Amin. Surely goodness is coming buat masa depan anak-anakmu. Susah kerjaan katanya 2025. No, goodness is coming buat masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Ya, tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Amin. Di akhir zaman Tuhan cari orang-orang yang beriman. Amin. Kemurahan Tuhan. Nah, slide berikutnya. Kemurahan Tuhan dan perkenanan Tuhan sudah Tuhan siapkan. Katamu ganti saya. Kita baca sekali lagi sama-sama. 2, 3. Kemurahan dan perkenanan Tuhan, Tuhan sudah persiapkan untuk saya. Amin. Amin. Bukan berarti nggak ada masalah, sekali lagi. Bukan berarti nggak ada tantangan. Tapi mulai semuanya di pikiranmu, di hatimu, punya iman ada kebaikan Tuhan. Daud bukan orang yang aman-aman saja karena disertai Tuhan. Dia dikejar-kejar Saul. Dia hadapi musuh dalam pelariannya. Dia kadang merasa lelah, capek menghadapi kehidupannya. Tapi di momen dia dikejar-kejar Saul, menghadapi musuh, tekanan begitu kuat di hidupnya. Ini yang dia bilang. Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. 2025 baru 12 Januari. Ada yang punya masalah? Ada yang sedang hadapi masalah? Boleh saya lihat tangannya? Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu ya hadapi masalah. Nggak apa-apa kalau nggak punya masalah, artinya udah ada di San Diego ya. Iya. Yang punya masalah, saya mau bilang, taruh di pikiranmu, taruh di hatimu, perkataan ini, iman ini, sesungguhnya, baca sama-sama, sesungguhnya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Di negeri orang hidup, nantikan kebaikan Tuhan. Tunggu dan rindukan kebaikan Tuhan. Saya percaya itu yang ada di hatinya Nehemia. Saya ke kisah Nehemia sedikit ya. Nehemia itu seorang juru minum raja.
urusannya bikin minuman raja. Tapi dia dikasih laporan bahwa tembok Yerusalem rusak. Tembok bait Allah rusak. Dan di hatinya dia tergerak untuk melakukan perbaikan buat bait Allah. Saya menaruh iman 2025 ada perbaikan buat bait Allah. Bukan yang di Yerusalem, tapi saya sedang berkata bait Allah adalah tentang hidupmu. 2025 akan ada perbaikan di hidupmu. Amin. Tapi dia juru minum raja dan Yerusalem jauh dari tempat dia kerja. Dia harus minta izin cuti dan tidak mudah untuk cuti yang menggantikan posisi dia. Dan kemungkinan dia pikir sulit. Tapi daripada dia berpikir sulit, nanti saudara baca Nehemia 1 ayat 11, dia berdoa, Tuhan beri kasih karuniamu. Saudara ngerti kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma. Nggak ngerti belas kasihan. Nggak ngerti juga kenapa alasan saudara kasih uang buat pengemis di jalan. Apakah dia berjasa sama saudara? Kenapa saudara kasih? Di hatimu ada belas kasihan. Dia minta Tuhan, belas kasihanmu, aku mau izin pergi ke Yerusalem, cuti. Tahukah saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, Raja memberi izin di ayat 12, 14, memberi izin. Tapi sampai di ayat Nehemia 2 ayat 4 sampai 8, Raja bukan hanya memberi izin, Raja menulis surat kepada penguasa-penguasa di sekitar Yerusalem untuk memberi dukungan kepada Nehemia. Nehemia bukan arsitek, Nehemia juru minum raja. Dia nggak ngerti cara memperbaikinya seperti apa, bahannya seperti apa. Dia nggak tahu tuh RAB-nya, bikin tembok itu berapa. Dia nggak punya RAB-nya. Yang dia tahu bikin teh gulanya berapa, bikin kopi. Dia hanya tahu itu. Dia nggak tahu RAB-nya. Sudah ngerti RAB ini, arsitek ngerti lah. Dia nggak ngerti dia bikinnya gimana. Dia nggak tahu. Tapi dia jalan saja. Modal apa? Modal ada kasih karunia Tuhan. Dan kalau saya pelajari, saya cek pembangunan bait Allah itu proyeknya berapa banyak sih dana yang dikeluarkan. Saya cek tentang waktunya, berapa lama kira-kira proyek itu berlangsung. Berbulan-bulan bahkan bisa sampai 1 tahun lebih. Berbulan-bulan sampai 1 tahun lebih. Semua literatur tulis seperti itu. Tapi tahukah saudara, ketika di awal dia memulai semuanya menunggu, berharap ada kebaikan Tuhan. Ini khotbah saya, dengar baik. Tuhan taruh di hati saya untuk mendorong di hatimu, mau nunggu, pengen lihat kebaikan Tuhan. Tuhan, aku tunggu kebaikanmu. Apa yang diomongin pendeta di depan di mimbar, aku tunggu Tuhan tahun ini. Aku mau lihat Tuhan tahun ini. Tahu apa yang terjadi? Nehemia 6 ayat 15. Nehemia 6 ayat yang ke-15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Dalam waktu berapa? Tadi saya bilang harusnya berapa lama? 1 tahun lebih. Dengar baik, kasih karunia Tuhan membuat walau kita mungkin bukan arsitek, Nehemia bukan arsitek, cuma juru minum raja, nggak bisa bikin RAB, nggak tahu. Tapi kalau ada kasih karunia Tuhan, semuanya bisa dikerjakan, bahkan lebih cepat, lebih mudah. Amin. Jalannya dari Tuhan, amin. Sehingga musuh berkata, sehingga mereka bersaksi seperti ini, ayat 16. Ayat 16. Nehemia 6 ayat yang ke-16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Dari kata menjadi sadar kita baca sama-sama 2-3. Menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nggak mungkin 52 hari. Nggak mungkin secepat itu. Yang bikin bukan arsitek. Tapi selesai juga. Itu karena ada kebaikan Tuhan. Karena Nehemia berharap kebaikan Tuhan. Saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang sedang menunggu kebaikan Tuhan 2025. Doa saya, di hidupmu ada bantuan dari Allah. Di hidupmu ada bantuan dari Allah. Di meja makanmu ada bantuan dari Allah. Amin. Di keluargamu ada bantuan dari Allah. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Sama-sama bilang, identitas saya dibasuh oleh darah Yesus. Saya orang benar. Saya diberkati. Mana yang percaya kita orang benar? Lambaikan tinggi tangan. Maka saya suka menampilkan ayat ini.
menampilkan tulisannya. Slide berikutnya, boleh tampilkan. Satu slide lagi. Yuk kita baca yang keras. Satu slide lagi. Satu slide. Ya, satu lagi. Boleh satu lagi. Nah, oke, yuk. Kesusahan mengejar orang berdosa, tetapi berkat mengejarmu. Tadi kamu bilang kamu akan berdamai oleh darah Yesus. 2025 berkat mengejarmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa. Perkenanan Tuhan atasmu tidak bisa dihentikan oleh orang lain. Next slide. Oleh orang lain, oleh pengkhianatan, ada orang hianati. Enggak bisa menghentikan perkenanan Tuhan atasmu, berkat Tuhan atasmu. Oleh penolakan, ada orang enggak setuju. Enggak bisa. Kenapa? Karena itu. Kalau saudara ketemu Tuhan, Tuhan bilang, kamu tahu nggak nih? Aku belah dadaku supaya kamu lihat nih. Ada desire di sana. Ada hasrat di sana. Apa hasratnya Tuhan? Coba next slide. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak. Sebentar, sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Pak, Bu, dengar baik perkataan saya. Taruh di telingamu. Tulis, taruh di pikiran, di hatimu. 2025. Tuhan desire. Tuhan berhasrat. Berhasrat untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, baca Pak. Sebab itu, iya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Hendak menyayangimu tahun ini, amin. Lalu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Tunggu, sabar. Pasti selesai, pasti beres. Pasti kita lihat berkatnya, pasti kita lihat mujizatnya. Amin. Sabar. Tapi saya suka the message bilang begini, next slide. God's not finished. Sudah pernah rasakan berkat di 2024? Berkat 2024, perkenanan, pertolongan. Saya tanya sungguh, beneran yang pernah? God's not finished. Belum selesai. Yang kamu lihat belum seberapa. Masih ada yang lebih besar lagi. Dan Tuhan akan tunjukkan tahun ini. God is not finished. Amin. Tuhan belum selesai. He's waiting around to be gracious to you. Oh, dia nungguin waktu yang tepat. Kasih surprise di hidupmu. Amin. He's gathering strength to show mercy to you. Oh, bahkan dia kumpulin semua kekuatannya. Semua tenaganya. Dia kumpulin semua idenya untuk berbelas kasihan kepadamu. God take time to do everything right. Makanya tunggu. Tuhan tahu waktu yang tepat. Saya mau bilang, 2025, engkau akan dibawa Tuhan di waktu yang tepat. Engkau lihat Tuhan tolong kesehatanmu. Di waktu yang tepat, Tuhan tolong keluargamu. Di waktu yang tepat, Tuhan tolong rumah tanggamu. Di waktu yang tepat, Tuhan tolong masa depan anak-anakmu. Amin. Everything those who wait around Him are the lucky ones. Angkat tanganmu bilang, I am the lucky one. Amin. Aku beruntung. Orang-orang akan bilang kamu beruntung. Nah, saya suka nonton bola. Pemain musik boleh siap-siap. Waktu saya sedikit lagi habis. Jadi ilustrasinya bola aja, yang nggak ngerti, ya aja gitu ya. Pura-pura ngerti aja. Kalau satu tim pemainnya bagus semua gitu, jago semua. Kayak Real Madrid, jangan Real Madrid aja, ada Barca juga nih. Ya pemainnya bagus semua. Tapi lawan satu pemainnya biasa aja. Ketika permainan mulai, tim yang jago ini nyerang, nendang, kena tiang. Nyerang, nendang, keluar. Tapi tim yang biasa aja tiba-tiba maju. Serangan balik. Kesalahan pemain belakang, gol. Dan di akhir cerita, gol. Kesimpulan saudara akan bilang apa tim itu? Hah? Beruntung. Amin. Beruntung. Dan saya doa, saudara lihat banyak perkataan yang orang bilang, dia kok beruntung. Sesungguhnya kamu bukan beruntung, tapi kamu disertai Tuhan. 2025 banyak kata beruntung akan Tuhan, akan orang melemparkan kita. Amin. Bilang kanan kirinya, you are the lucky one. Amin. You are the lucky one. Amin. I am the lucky one. 20 and 25. Ya, tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Surely goodness is coming.
this year. Amin. Dan kebaikan Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan baik? Punya tujuan. Kebaikan Tuhan adalah untuk membawa kita kepada pertobatan sejati. Kalau ada orang yang saudara entah mengapa sebel banget sama orang itu, nggak suka banget sehingga saudara selalu berlaku yang kasar, tidak baik pada orang itu, tapi orang itu setiap ketemu saudara baik terus, dan lama-lama saudara tahu, oh dia baik ya, dan engkau jadi nggak kasar lagi, itu bukan karena engkau berusaha nggak kasar, tapi engkau merasakan kebaikannya di hatimu, dan kebaikan yang masuk ke hatimu mengubah tingkah lakumu. Nah, kekristenan harusnya seperti itu. Kekristenan bukan agama, tapi berhubungan dengan Tuhan yang tidak berhenti berbuat baik. Itu yang membuat kita tidak bisa tidak keluar yang baik, yang kudus, yang taat. Kalau Tuhan ngomong, enggak, aku taat deh. Aku tahu dia baik. Kalau nggak masuk akal yang dia suruh, enggak, aku mau taat karena dia baik. Itu kekristenan. Membuat perubahan kita berubah dengan radikal. Ini kesimpulan dari dua terjemahan ayat. Roma 2 ayat 4. Yang pertama Amplified Bible. Dikatakan, God kindness, kebaikan Tuhan, leads you. Untuk apa? To repentance. Tahukah waktu Petrus lihat semalaman gak dapat ikan, Tuhan suruh dan dia taat. Dia lihat ikan yang banyak itu. Alkitab bilang, dia tersungkur di kaki Yesus. Dan bilang, Guru, aku orang berdosa. Dia mengakui dosa. Bukan karena Tuhan mengancam dia. Dia mengakui dosa. Karena dia lihat, Tuhan baik. Tuhan, aku dosa. Kebaikan Tuhan di 2025 bukan tanpa tujuan. Miliki iman. Kau akan lihat banyak kebaikan Tuhan yang membuatmu merespon banyak berbuat baik juga kepada Tuhan. Amin. That is to change your inner self. Berubahnya dari dalam yang tadi saya gambarkan. Saudara nggak suka sama orang, tapi orang itu baik terus. Tiba-tiba saudara jadi berbuat baik juga sama orang itu. Gak bisa enggak. Your old way thinking. Dulu kita pikir, kalau ada jalan terbuka, iya sih soalnya gue rajin. Iya sih soalnya gue belajar banyak. Bukan berarti kita nggak belajar banyak, nggak rajin. Kita rajin, kita belajar banyak. Tapi itu, kalau itu menghasilkan, kita pikir menghasilkan berkat kemajuan di hidup kita, kita masih pikiran yang lama, kita pikiran yang baru. Iya aku rajin. Tapi kalau nggak ada perkenanan Tuhan, nggak nyampe. Iya, aku belajar. Tapi karena perkenanan Tuhan, Tuhan bawa aku punya jabatan, punya kesuksesan. Dan tahu tujuan Tuhan. Diberkati, jadi berkat. Amin. Diberkati, bukan untuk gagah-gagahan. Supaya orang lihat, nih, andelin Tuhan, ditolong. Mending kamu ikut aku ke gereja di Tiberias, perjamuan, pakai minyak urapan, andelin Tuhan, ditolong. Kamu ke gereja, ke Tiberias, diselamatkan banyak orang karena hidupmu. The Message Bible yang next slide. Dibilang begini, kalau The Message beda menerjemahkannya. Tuhan itu baik, God is kind. Sama-sama bilang Tuhan itu baik. Sama-sama bilang Allah itu baik. Tapi Allah nggak murahan. But he's not soft. Tapi dia nggak lemah. In kindness, di dalam kebaikannya, he takes us firmly. Oh, dia sungguh-sungguh tegas bawa kita. Pakai tangannya, lead us into radical life change. Saya beriman. Saya berdiri di hadapan orang-orang yang tadi kita baca di awal, imannya tumbuh, menyebabkan tambah besar, pengaruhnya tambah besar hidupnya. Saya mengimani, saudara, di tahun ini, keuanganmu bertambah-tambah. Kesehatanmu bertambah-tambah. Masa depan anakmu bertambah-tambah. Bisnismu juga keuntungannya bertambah-tambah. Saya mengimani itu. Tapi saya mengimani juga, karena hal itu membuatmu juga kerohaniannya bertambah-tambah. Kebaikannya bertambah-tambah. Ketaatannya bertambah-tambah. Amin. Kemuliaan Tuhan di hidupmu bertambah-tambah.